Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Ya, mudah-mudahan pagi hari ini lebih sehat daripada hari kemarin. Semoga ikhtiar kita untuk sehat senantiasa kita azamkan dan kita cari terus-menerus sebagai bukti bahwa kita itu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan sampai saat ini. Karena salah satu bukti syukur adalah bagaimana kita memelihara apa yang telah Allah berikan, apa yang telah Allah pelihara buat kita. Sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara masalah pemeliharaan bagaimana tubuh ini Allah pelihara saat demi saat, waktu demi waktu, maka akan sulit bagi kita untuk tidak melantunkan syukur yang terdalam dalam diri kita. Bagaimana mungkin kita bangun pagi aja, ya, barusan kita bisa bergerak, kita bisa bangun, kemudian juga kita bisa berdiri, kita masih bisa melihat, kita masih bisa mendengar, kita masih bisa mengingat apa yang kita lihat di sekeliling kamar kita. Dan ketika kita pergi ke toilet, alhamdulillah kita masih bisa bergerak, masih bisa berjalan lewat lebih dari 300 otot ketika kita proses berjalan, begitu ya. Kita masuk ke kamar mandi, maka ada indera yang di sana, ada panca indera, ada penglihatan, ada pendengaran, begitu ya. Dan kita ingat yang ini yang namanya keran, yang ini yang namanya kloset, yang ini namanya sikat gigi dan lain sebagainya. Dan kita juga tidak lupa bagaimana cara menyalakan keran ya teman-teman ya. Ketika misalnya ibu bapak kita semua buang air kecil, sadarilah bahwa proses terbentuknya urin bukan sesuatu hal yang sederhana. Sementara kita rata-rata hanya menganggap itu adalah kotoran, itu adalah sesuatu yang harus kita buang, betul. Tetapi ketika kita mengingat yang harus dibuang itu merupakan bagian dari sesuatu proses yang sangat rumit, ya, lewat 750.000 mesin cuci yang ada di ginjal kiri, 750.000 mesin cuci yang ada di ginjal kanan, dan selama kita tidur, mesin cuci itu berjalan, mesin cuci itu berfungsi. Ketika kita bangun, hasil cuciannya itu darah menjadi bersih. Dan sisa-sisa cucian itu keluar melalui air kencing. Sehingga ketika buang air kencing sebetulnya di sana ada lantunan syukur yang sangat besar. Air kencing yang keluarkan tadi pagi merupakan hasil kerja keras, hasil kerja dari miliaran sel yang ada di dalam tubuh kita ini. Ibu bapak, semoga ini juga menjadi lantunan syukur terbaik ya. Ketika kita melantunkan syukur terbaik, maka semoga ini juga bisa ditambahkan nikmat sehat berupa sistem ekskresi, sistem pengeluaran, sistem pencucian, ya. Jadi semoga ini juga bisa menjadi pengingat bagi diri kita bahwa pagi hari ternyata kita mulai dengan syukur. Pagi hari kita mulai dengan renungan, ya, supaya setiap pagi tidak ada waktu tanpa syukur. Ya, baik sahabat-sahabat semua, insya Allah pada pagi hari ini saya akan melanjutkan bedah buku kita yang kemarin belum sampai tamat, ya, bedah buku 7 jurus sehat senior. Nah, Dok, kok yang dibahas ke orang tua? Enggak, yang dibahas bukan hanya orang tua. Kita tahu ya, sahabat-sahabat semua, bagaimana ketika tua, ketika usia senior itu akan seperti apa, maka jika andai kata, jika andai kata lagi nggak efektif penggunaan bahasanya, jika kita tidak menginginkan hal itu terjadi, maka ternyata ada beberapa pencegahan yang harus dilaksanakan sejak usia 30 tahunan. Ada. Ya, contoh misalnya seiring dengan munculnya bertambahnya usia, maka kemungkinan terjadinya diabetes
itu makin tinggi. Nah, ada American American Diabetic Association ya, pernah memprediksi bahwa sekitar 35% penduduk usia muda itu mempunyai peluang yang disebut dengan prediabetes. Angkanya 38 apa 37, kalau nggak salah 37. Saya lupa persisnya ya. Mempunyai peluang untuk menjadi prediabetes. Dan lebih dari 50%, 78%, lebih dari 78% di antara mereka tidak menyadari bahwa mereka itu berpeluang menjadi diabetes atau yang disebut dengan prediabetes. Ya. Nah, kapan terjadinya? Bukan pada usia muda terjadinya, tetapi ketika yang usia 30-an tadi itu memasuki usia 60-an. Ya. Dan kalau diintervensi sejak usia 30-an, peluang untuk terjadinya diabetes pada usia 60-an ternyata bisa menurun sampai 51%. Artinya apa, sahabat-sahabat semua? Ketika kita berbicara masalah lansia, kita bicara masalah usia senior yang sehat, ternyata intervensi yang kita lakukan pun bukan pada saat usia senior saja, tetapi pada usia produktif sekalipun sudah bisa dilakukan intervensi. Jadi Ibu, Bapak, sahabat-sahabat semua, ketika kita baca masalah buku masalah 7 jurus sehat senior, ini juga mempunyai keilmuan dan bekal buat sahabat-sahabat kita yang masih pada usia 30 tahunan. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik. Saya akan coba ulangi sedikit, Kang Faruk izin ya. Kang Faruk, kalau AA sudah masuk punten pilih Abdi belum bisa fokus menyapa ya. Baik. Ya, sahabat-sahabat semua, saya ulangi sedikit ya tentang materi kemarin karena mungkin ini juga bisa menjadi gambaran. Oh, punten. Oh, ini nih. Ya, baik. Jadi sahabat-sahabat semua, sebentar. Jadi kemarin telah kita bahas ya, bahwa ada anggapan bahwa usia senior, usia lanjut itu adalah sisa waktu hidup. Kemarin sudah kita bahas ya. Kita tidak pernah tahu hidup kita berapa tahun umurnya, dan andai kata pun kita menganggap bahwa itu adalah bagian ujung dari kehidupan. Kemarin telah kita bahas, ibarat pelari yang berlomba, kalau kata Adeda itu ya, maka makin ujung itu semestinya semangat itu makin bagus, kualitas yang dilakukan pada usia senior itu semestinya makin bagus, ibarat pelari menjelang finish. Tidak leha-leha dan tidak santai, andai kata pun kita beranggapan itu sebagai sisa waktu hidup. Yang kedua, anggapan berikutnya adalah pada usia senior itu adalah sisa kemampuan fisik. Betul atau tidak, ada betulnya tetapi banyak salahnya. Dianggapnya ketika usia senior itu adalah sisa bagaimana tubuh ini mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Padahal betapa banyak pada usia senior justru masalah pemikiran, masalah pematangan emosional itu menjadi bagian terpenting dan menjadi keunggulan tersendiri. Nanti kita akan coba lihat datanya ya. Kemudian juga ada yang beranggapan bahwa pada usia senior ini adalah sisa pemikiran. Karena udah pensiun begitu ya. Nah, inilah porsi terbesar yang menjadikan ini sebuah kesalahan, sehingga pada usia senior ini dianggap mempunyai pemikiran yang memang tidak lebih baik daripada usia-usia produktif. Ada juga yang mengatakan bahwa pada usia senior ini adalah, kalau dikatakan sih ya, ini generasi yang menjadi beban. Memang ada teori, saya masih ingat tuh ketika SMA dulu diajarin oleh guru geografi, bahwa ada yang disebut dengan beban demografi. Beban demografi. Ada juga yang disebut dengan rumus perbandingan. Rumus perbandingan antara usia lanjut dibandingkan dengan usia produktif. Ya, rumusnya itu tersebut
ternyata masih dipakai, barusan saya browsing. Jadi bagaimana generasi tua itu ternyata dikatakan bisa menjadi beban bagi generasi muda. Bisa benar juga bisa tidak, ya. Nah, bagaimana kita mensiasatinya, kita coba telusuri satu persatu sahabat-sahabat semua. Nah, kalau kita lihat teman-teman semua, pada usia lanjut ternyata mereka juga mempunyai experience yang tidak mungkin dimiliki oleh sahabat-sahabat kita usia sebelumnya. Bagaimana mungkin usia 60 tahun ya mempunyai pengalaman yang lebih sedikit dibandingkan usia 30 tahun jika kita berhitung dari usia kronologis ya. Walaupun kalau kita berhitung dari usia lain ya, usia biologis, usia psikologis, bisa saja yang 30 tahun mengalami experience yang lebih banyak ketika dia banyak mengeksplor atas fenomena, atas kejadian, ketika dia misalnya banyak melakukan perjalanan dan lain sebagainya. Tapi pada umumnya pengalaman yang telah diperoleh oleh sahabat-sahabat kita lansia pasti ini lebih banyak. Dengan pengalaman ini ya menjadikan kematangan sosial, kematangan psikologi, bagaimana dia membuat sebuah perencanaan, bagaimana beliau ini membuat sebuah keputusan, itu justru lebih banyak. Bukankah ketika usia 60 tahun pasti keputusan yang dia lakukan ya lebih banyak daripada usia 20 tahun kemungkinan. Artinya sahabat-sahabat semua, konsekuensi atas keputusan ini pun bisa menjadi pengalaman yang sangat berharga. Oh, jangan begitu. Oh, jangan dilakukan misal penambahan modal pada usia ini, pada usaha ini. Oh, jangan dilakukan akuisisi pada bisnis seperti ini. Keputusan-keputusan yang telah dia alami dan konsekuensinya telah dia rasakan, ini menjadi dasar untuk membuat keputusan-keputusan yang lebih bagus. Bukankah keputusan itu adalah bagian dari kualitas hidup? Sebagaimana orang bisa mengambil keputusan dengan baik dan bijak dan keputusan dengan adil, maka itulah salah satu unsur dari kualitas hidup dia. Dan selanjutnya adalah para senior juga mempunyai kemungkinan keilmuan yang lebih banyak. Kemungkinan, sahabat-sahabat semua ya. Kemungkinan karena seiring dengan waktu, seiring dengan bacaan, seiring dengan kursus, kuliah, sekolah yang dia alami juga. Maka ini menjadi potensi juga. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika kita berbicara masalah lansia ini, bukan hanya lansia itu sebagai beban, tapi lansia adalah sebagai potensi yang bisa kita gunakan, bisa kita legitkan seiring dengan kelebihan kelebihan yang dia miliki, baik kelebihan dari pengalaman, kelebihan dari keilmuan, kelebihan dari kematangan psikologi, kematangan dalam memberikan keputusan dan lain sebagainya. Nah, sahabat-sahabat semua, kalau kita lihat ternyata datanya ya, nah ini perbandingan populasi penduduk dibandingkan antara usia lanjut dengan usia 25 sampai 64 tahun ya. Kalau kita lihat maka akan terjadi peningkatan. Tahun 2000 misalnya di Jepang, kemudian juga di Jerman. Ini kalau kita lihat datanya, maka perbandingan antara usia produktif dan usia lanjut itu semakin tinggi. Nah, di Indonesia sendiri, sahabat-sahabat semua, diprediksi tahun 2035 itu kurang lebih ada 48 juta penduduk usia lanjut. Jadi suatu jumlah yang cukup banyak, 15,8% artinya. Andai kata ini potensinya kita bisa kontribusikan dalam bentuk pemikiran, dalam bentuk pertimbangan, dalam bentuk kontribusi-kontribusi lain, ini menurut saya menjadi sesuatu yang sangat dahsyat. Nah, tinggal bagaimana para senior-senior kita itu, beliau-beliau ini mempunyai kualitas hidup yang lebih bagus, khususnya dalam bidang aspek kesehatan. Nah, untuk itulah di buku ini dibahas ya, 7 jurus sehat bagi senior, supaya usia senior adalah tetap menjadikan usia yang bisa berkontribusi. Baik, sahabat-sahabat semua.
Jadi di buku ini ada 7 bagian ya. Pertama, menikmati perubahan. Kenapa perubahan itu harus nikmati? Karena kalau dia tidak nyadar dan tidak menerima atas perubahan, maka bukan saja menjadi beban bagi pikiran bagi dia, tetapi juga bisa menutup potensi-potensi yang seharusnya dia bisa naikkan dan bisa kita lanjutkan. Ya. Nah, yang bagian kedua membahas bagaimana potensi-potensi yang menjadikan lansia itu tidak fit, tidak bugar, atau jatuh dalam keadaan sakit. Sehingga potensi-potensi yang bisa menjadikan lansia itu menjadi beban, menjadi tidak produktif, bahkan kita harus temukan. Dan ketika ditemukan, maka harus dilakukan intervensi. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mapping dan screening. Oh, usia 40 tahun itu akan mulai meningkat angka kejadian diabetes, hipertensi. Pada usia 60 tahun ternyata angka kejadian hipertensi itu sangat banyak. Nah, ketika kita tahu dari data statistik seperti itu, maka kita lakukan screening pada teman-teman usia lanjut kita. Supaya apa? Supaya hipertensi kalaupun ada, kita bisa kendalikan, bisa kita kelola. Ya. Oh, misalnya pada usia lanjut itu, pada usia senior itu terjadi peningkatan kasus PPOK, penyakit paru obstruktif kronis gitu ya. Nah, ketika kita tahu ada potensi seperti itu, maka dilakukan screening. Di antaranya adalah tes faal paru, kemudian juga tes meniup begitu ya, kemudian ronsen begitu. Supaya apa? Supaya pada fase awal ya, pada fase awal potensi itu bisa kita ketahui dan bisa kita intervensi sehingga tidak jatuh pada keadaan yang lebih berat atau keadaan yang lebih parah. Inginkah kita kan punya orang tua yang sehat? Ingin kita juga punya orang tua yang punya pemikiran yang bisa dikontribusikan dan sebagainya. Nah, problemnya sahabat-sahabat semua, problem yang terbesar adalah ketika kita melakukan screening, ya, kita melakukan mapping seperti ini, masalahnya adalah di kita tuh rata-rata takut ketahuan adanya penyakit. Ketika takut ketahuan adanya penyakit, maka tidak semua orang tua itu mau dicek laboratorium, tidak mau dicek tensi, takut ketahuan darahnya tinggi. Lah, daripada nanti darah tinggi sudah menimbulkan stroke, mana kira-kira yang lebih bagus? Mending mengelola darah tinggi atau mending mengelola stroke? Ketika tahu bahwa gula darahnya itu ternyata pada screening itu tinggi, ya, lebih baik mana kita mengelola gula darah supaya stabil dibandingkan dengan komplikasi akibat gula darah. Misalnya kerusakan ginjal, kerusakan dari mata, luka yang nggak sembuh-sembuh. Mending mana kalau kita pilih? Tentu lebih baik kita melakukan screening. Supaya apa? Supaya penyakit tersebut dari sejak awal, dari sejak kecil, sudah bisa diketahui dan intervensinya pun, tata laksananya pun tidak terlalu rumit. Bayangkan andai kata misalnya sudah menderita diabetes, ya diabetes angka di atas 300, 400 begitu ya. Kemudian sudah timbul penyulit akibat diabetesnya, akibat gulanya. Misalnya gangguan penglihatan, retinopati diabetik. Kemudian gangguan pada saraf, kerasa lebih baal, lebih kebas, neuropati diabetik. Kemudian sudah terjadi gangguan pada ginjal. Dia kemungkinan ada yang masuk pada proses cuci ginjal, cuci darah begitu ya, yang disebut dengan nefropati diabetik. Sulit mana mengelola gagal ginjal, sulit mana mengelola gangguan penglihatan, sulit mana mengelola gangguan saraf yang sudah terjadi dibandingkan kita menemukan gejala diabetes sejak awal dan mengelolanya. Karena pada umumnya sifatnya itu sudah irreversibel, teman-teman. Jadi ketika gangguan pada retina, gangguan pada ginjal, sekali terjadi kemungkinan sulit untuk diperbaiki kembali kepada keadaan sebelumnya. Jadi suatu hal yang logis kita cantumkan dalam bab kedua ini adalah bagaimana para lansia itu melakukan mapping.
pemetaan kira-kira penyakit menurut usia yang akan ada itu seperti apa, kira-kira di turunan ya, bapaknya ibunya pernah punya penyakit seperti apa, mapping keluarga ya Bu ya. Kemudian juga mapping akibat resiko pekerjaan, dulu bekerja misalnya di tambang batu bara begitu ya, bekerja tambang batu bara sehingga kemungkinan ada resiko gangguan saluran pernapasan begitu. Nah, dari mapping seperti itulah maka dilakukan screening. Oh, ibu bapaknya dulu punten ya, syariatnya wafat karena penyakit diabetes, karena penyakit gula. Ya, itu ada mapping berarti ya, mapping potensi penyakit diabetes. Apa yang harus dilakukan? Screening. Oh, kalau begitu saya akan cek kadar gula darah. Gula darah sewaktu, gula darah 2 jam setelah makan, begitu ya, gula darah puasa, dan pemeriksaan HbA1c. Diperiksa. Andai kata kita masih beranggapan, aduh takut ketahuan. Ketika rasa takut ketahuan seperti itu, apakah ini bisa menyelesaikan masalah? Apakah ini bisa mencegah penyakit komplikasi akibat gula tadi? Tentu tidak, teman-teman. Jadi, mindset seperti inilah yang harus dirubah. Dan ini ternyata jumlahnya masih banyak. Ketika ini berubah, pemikiran kita lebih logis, justru itulah pemikiran tersebut, tindakan tersebut membuktikan bahwa kita sayang pada tubuh ciptaan Allah yang telah Allah pelihara ini. Baik ya? Jadi pada bagian yang kedua adalah mapping, pemetaan. Pemetaan dari potensi-potensi terjadinya penyakit pada usia lanjut kira-kira apa aja, ya. Kita cari apakah kemungkinan pada diri kita ada. Pemetaan pada riwayat keluarga, kita cari apakah ada riwayat hipertensi, ada riwayat penyakit hormonal, ada riwayat penyakit diabetes dan sebagainya. Kemudian potensi-potensi dari pekerjaan atau tempat tinggal, apakah ada potensi-potensi yang bisa menyebabkan penyakit. Setelah itu kita lakukan screening. Jangan takut. Justru menemukan penyakit sejak dini, melakukan intervensi sejak awal, itu adalah solusi terbaik agar tubuh kita itu dalam keadaan bugar selalu, begitu ya. Nah, baik. Mungkin pada pertemuan kita kali ini saya akan bahas pada sedikit tentang apa yang terjadi perubahan pada tubuh seseorang itu dari usia satu tahap usia ke usia berikutnya ya, supaya nanti kita punya gambaran juga akan seperti apa persiapan-persiapan pada usia muda. Baik. Sahabat-sahabat semua, mungkin tidak semua saya sampaikan, tapi mudah-mudahan ini yang pentingnya saja. Punten kok, sebentar ya, saya screen dulu. Nih, ini pada umumnya teman-teman, kondisi pembuluh darah. Pada usia 20 tahun, seperti ini teman-teman, ya. Ini sekitar, bentar, saya tunjuk dulu. Nih, ini sekitar 20 tahun seperti ini. Usia 30 tahun, usia 40 tahun rata-rata sudah terbentuk adanya plak. Demikian juga pada usia 50 tahun, maka plak itu ternyata nambah juga, ya. Plaknya nambah juga seperti ini. Pada usia 60 tahun, ternyata plaknya itu makin tebal dan rata-rata itu sudah melebihi dari lubang pembuluh darah atau lumen. Apakah ini potensi masalah? Ya, ini adalah potensi masalah. Bagaimana cara intervensinya? Cara intervensinya seperti saya bilang tadi. Walaupun buku ini ditujukan untuk para senior ya teman-teman, tapi intervensinya sejak usia 30 tahun. Bagaimana sejak usia 30 tahun konsumsi fraksi lemak, ya, lemak, kolesterol, trigliserida, FLDL, kilomikron, gitu ya. Kita lakukan pengaturan supaya antara yang masuk dan keluar itu seimbang. Mengkonsumsi banyak lemak berarti mempunyai kontribusi terhadap terbentuknya plak di sini. Sehingga andai kata kita ingin mengurangi risiko ini, kurangi makanan yang mengandung lemaknya, kemudian sertai dengan makanan tinggi antioksidan, dan ditambah dengan exercise atau latihan
atau olahraga yang porsinya ditambah. Ya, jadi ini kita bisa intervensi untuk tidak terjadi seperti ini pada usia 60-50 tahun dengan cara intervensi sejak usia 30 tahun. Dok, apakah pasti seperti ini? Tidak, ini rata-rata teman-teman, average. Rata-rata pada usia lanjut itu seperti ini. Apakah ada usia lanjut yang lebih bugar daripada usia 30-40 tahun? Ada. Tergantung bagaimana dia bisa mengelola diri, mengelola latihan fisik, dan mengelola makanan diantaranya ya. Jadi itulah gambaran. Nah, dok, kalau misalnya sudah usia 60 tahun, ternyata di angiografi, di kateter begitu ya, terlihat ada anemia seperti ini, apa yang harus dilakukan? Nah, itu pada langkah terapi namanya terapeutik. Kalau pada usia 30 adalah usia langkah preventif ya. Pada usia 50 adalah langkah kuratif, pengobatan jika setelah terjadi adanya gangguan-gangguan. Jadi ini memang usahanya lebih berat dibandingkan dengan pencegahan pada usia dini atau pada usia sebelumnya, sahabat-sahabat semua. Baik. Nah, apa yang terjadi pada paru-paru? Nah, pada usia muda, paru-paru seperti ini. Pada usia tua, maka kita lihat paru-paru ini sudah mengalami sebagian kerusakan pada tempat bertukarnya atau alveoli namanya itu, ya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana usia paru-paru usia tua ini pada usia lanjut ini bisa terjadi pengecilan atau pengulangan jumlah alveoli. Ternyata ada faktor resiko. Faktor risiko diantaranya adalah polusi dan rokok. Jadi ketika muda, bagaimana caranya supaya ketika dia tua, paru-parunya bagus, yaitu hindari minimalkan polusi dan hindari rokok. Ini diantaranya seperti ini. Ya. Nah, itu perubahan-perubahan yang terjadi. Pada ginjal juga demikian, teman-teman. Jadi ketika kita usia lanjut ingin sehat, maka diintervensi. Ketika usia muda. Nah, bagaimana kalau sudah tua, sudah usia lanjut, kita memelihara fungsi ginjal yang masih ada. Jangan sampai fungsi ginjal yang masih ada terganggu akibat kelakuan ataupun akibat kesalahan-kesalahan kita dalam melakukan itu. Udah masuk, punten punten Tidak terlihat tadi, punten, silakan, Oh, ini Kang Faruk, belum di unmute, Kang Faruk? Sudah, Dok, sudah. Oh, sudah. Oh, silakan, punten. Ikut dari tadi, Dok, karena itu sedang dibahas 60 tahunan ya. Iya, punten, Serius tentang diri sendiri ini. Cuma ingin ngajak nih teman-teman. Posisi sekarang sudah di Masjid Darut Tauhid Bandung. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sudah sampai. Ini yang sangat penting dari acara kita pada kesempatan ini adalah sambil melihat tayangan-tayangan tadi, itu benar-benar hati kita tuh jadi ingat kepada yang menciptakannya. Jadi lihat tayangan paru-paru, ingat ke Allah yang menciptakan, lihat tayangan tentang ya darah dan sebagainya, dan jangan jadi stres ya, aduh nanti saya begini begitu, jangan. Justru takdirnya kita bisa menyimak acara ini karena Allah juga yang mengatur ya. Ilmu ini sampai kepada kita supaya kita semakin mengingat Allah, supaya kita semakin tahu bagaimana mengurus diri titipan Allah ini. Dari tadi juga menyimak ya, karena kan sekarang udah 60 tahun lebih. Kurang lebih seperti inilah Allah menciptakan tubuh yang diamanahkan ini. Tinggal bagaimana kita sekarang dengan ilmunya menjaga tubuh ini. Jadi mohon sambil menyimak ini, sambil ingat Allah, Allah menciptakan ini, Allah mengadakan ini. Jadi ilmunya dapat, zikirnya dapat, dan insya Allah amalnya juga dapat. Lanjut, Dok, mangga itu aja. Alhamdulillah, ya. Terima kasih diingatkan.
Alhamdulillah sudah datang kembali ke Indonesia. Senang banget. Alhamdulillah ya Allah. Baik, Alhamdulillah. baik, baik. Sahabat-sahabat semua, izin melanjutkan. Bagian dari ketiga yang kita kaji adalah setelah kita menemukan, kemudian juga kita melakukan intervensi, menemani begitu penyakit yang ada di dalam tubuh kita ini, karena tidak semua penyakit itu bisa dihilangkan, sahabat-sahabat semua, ya. Ada penyakit mungkin yang akan selalu mendampingi, maka kita temani penyakit itu supaya tidak menjadi beban, tetapi menjadi sahabat. Dok, penyakit jadi sahabat, andai kata tidak bisa dihilangkan, bagaimana? Ya, lebih baik kita mengkonversi framing-framing negatif itu daripada kita menganggap misalnya hipertensi itu musuh, bagaimana menganggap sebagai sahabat yang bisa dikendalikan, ya. Nah, sahabat-sahabat semua, itu dari aspek jasadiah. Nah, sekarang saya akan coba bahas dari aspek psikis. Apa rumus berikutnya? Yang berikutnya adalah bagaimana kondisi psikis, kondisi kejiwaan, itu bisa kita maksimalkan supaya tidak menjadi beban metabolisme. Kenapa dok bisa menjadi beban metabolisme? Ya, karena 3 penyakit kejiwaan terbesar, yaitu kecemasan, depresi, dan stres, itu juga bisa menjadi beban metabolisme. Betapa banyak sistem hormonal yang terpengaruh karena ketiga penyakit psikologi, penyakit kejiwaan tadi, betapa banyak energi yang akan terkuras dan tidak sehat akibat adanya kecemasan dan stres. Sahabat-sahabat semua, inilah yang harus diintervensi. Pada usia lanjut, apalagi pada sahabat-sahabat tertentu mungkin yang pernah bekerja, mempunyai kedudukan tertentu, begitu. Ketika kedudukannya itu dilepas, ketika beliau ini pensiun atau ketika beliau untuk alih tugas, maka fenomena post-power syndrome ternyata itu nyata adanya, teman-teman. Dan ketika biasanya dia dilayani, ketika dia biasanya semua disediakan, ketika agenda-agenda harian itu padat, pada suatu saat akan ketemu pada situasi di mana jauh sekali itu berubah. Biasanya satu hari itu ada 4 kali rapat, 5 kali rapat. Satu saat ketika dia pensiun, tak ada satu kali pun. Ketika dia misal dalam satu hari banyak ketemu banyak orang, mungkin kalau pada saat tertentu dia sudah banyak menyendiri di rumah. Pada suatu saat dia banyak ditemui oleh banyak orang, karena keperluan-keperluan tertentu, apakah keperluan bisnisnya, keperluan usaha, dan lain sebagainya, pada suatu saat dia jarang ditemui orang. Apakah ini suatu problem? Ya, bagi kebanyakan ini jadi masalah, sahabat-sahabat semua. Masalah post-power syndrome bukan hanya masalah kekuasaan dalam artian sebenarnya, tetapi juga masalah relasional yang ada di sini. Betapa banyak dulu ketika orang memerlukan kedudukan dia, banyak silaturahmi. Ada juga yang memanfaatkan kedudukan dia untuk posisi-posisi orang-orang yang mementingkannya. Ketika dia kedudukannya sudah dicabut, ketika dia sudah tidak lagi penjabat pada suatu kedudukan tertentu, andai kata ini tidak dibarengi dengan zikir bahwa kedudukan itu adalah amanah, bahwa suatu saat itu akan dicabut, maka akan terjadi itu 3 tadi. Ada yang menjadi cemas, ada yang menjadi stres, dan ada yang menjadi depresi. Ya, saya punya pasien 2 orang, dua-duanya mantan pejabat eselon 2, ya, dua-duanya tuh suami istri, dan qadarullah pensiunnya itu cuma beda selang 8 bulan, ternyata jadi problem sendiri di rumahnya itu. Kadang-kadang maaf punten ya, getreng melulu, jadi terjadi percekcokan dan lain sebagainya, ya. Ini ternyata real terjadi, teman-teman, bukan hanya di area data statistik. Nah, sahabat-sahabat semua, kuncinya adalah bagaimana kita membiasakan pada usia-usia tersebut supaya selalu tersenyum, supaya selalu bersyukur. Ada 3 hal yang saya coba sampaikan di sini, sahabat-sahabat semua, agar rasa syukur itu selalu terlantun dalam diri kita, dalam diri khususnya para sahabat-sahabat kita yang sudah senior.
Di antaranya seperti ini teman-teman. Ini saya rangkum dari beberapa bacaan yang saya lakukan ya. Pertama ini ilmu dari AA juga. Cari alasan, 1001 alasan untuk berbaik sangka pada kebaikan kepada orang baik. Jadi sahabat-sahabat semua, ketika beban psikis itu muncul, di antaranya beban itu adalah beban dari kita tidak bisa berbaik sangka atas tindakan, atas perlakuan, dan atas fenomena yang terjadi pada diri kita. Ketika ingin berangkat, hujan. Nah, kalau sering mencontohkan demikian ya. Kalau kita berbicara seperti itu, artinya apa? Menjadi beban bagi mental, menjadi beban bagi diri, kecewaan. Ketika kecewaan itu terakumulasi, mungkin suatu saat bisa menjadi kecemasan, stres, ataupun depresi. Tetapi kalau kita misalnya langsung diganti dengan framing negatif, alhamdulillah hujan, ini adalah rezeki, ini adalah rahmat dari Allah, ini adalah hikmah. Mudah-mudahan nih dengan adanya hujan ini Allah memberikan keselamatan. Tadinya kan saya mau pergi. Siapa tahu dengan hujan ini Allah ingin mengubah rencana A menjadi rencana B. Bukankah ketika kita hujan itu adalah waktu mustajab dari sebuah doa? Bagaimana kita memframing ya kejadian yang tadinya mungkin kejadian itu berlabel negatif menjadi label positif. Jadi mencari 1001 alasan untuk berbaik sangka sahabat-sahabat semua. Ya. Yang kedua adalah tiada saat tanpa syukur. Sahabat-sahabat semua, salah satu penyebab kecemasan diantaranya adalah kurang syukur. Bagaimana mungkin kita cemas, bagaimana mungkin kita stres ketika kita tahu sangat banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tanpa kita nyadar, tanpa kita tahu, dan tanpa kita minta. Kita lihat, kita ingat di pembukaan tadi ya, kita bangun tidur aja, nikmat yang telah Allah berikan itu andai kata kita telusuri, sangat tidak memungkinkan bagi kita itu untuk cemas. Sangat tidak memungkinkan bagi kita itu untuk ngarasula, untuk tidak bersyukur. Andai kata kita menelusuri, andai kita mentafakuri. Tapi andai kata kita menganggap itu sebagai keadaan biasa, kita bangun tidur, kita ke kamar mandi, buang air kecil, itu dianggap sesuatu hal yang biasa, maka jarang ada lantunan syukur di dalamnya. Tetapi andai kata buang air kecil saja, kita renungi, kita telusuri, dan kita anggap sesuatu yang sangat hebat, sangat luar biasa, maka ada lantunan syukur terdalam yang ada di dalamnya. Bukankah tetesan-tetesan air kencing yang kita anggap biasa dan kita buang, sebetulnya itu harapan terbesar bagi mereka yang ginjalnya itu tidak berfungsi, tidak bisa menyaring, dan tidak bisa menghasilkan urin. Bukankah bisa berjalannya itu ke kamar mandi, itu suatu hal yang istimewa. Lebih dari 200 tulang, lebih dari 300 otot yang berkontribusi terhadap kita itu bisa berjalan. Andai kata itu kita menganggap suatu hal yang biasa, maka jarang ada lantunan syukur di dalamnya. Tetapi andai kata kita anggap sesuatu itu yang luar biasa, betapa banyak mereka yang habis kecelakaan, terganggu tulang belakangnya sehingga lumpuh. Bukankah ada sahabat-sahabat kita yang terkena stroke sehingga jalan saja itu harus pakai tongkat atau harus digusur? Bukankah saat ini ada saudara-saudara kita mungkin yang terbaring tidak bisa jalan di tempat tidur rumah sakit? Bukankah ada saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sadar juga tidak karena terbaring di ICU? Bisa jalan juga ketika kita anggap sesuatu itu yang luar biasa, maka demi Allah akan ada lantunan syukur yang ada di dalamnya, sahabat-sahabat semua. Dan itu peringatan termasuk bagi diri saya sendiri ya. Bagaimana kita merenungi sebuah fenomena yang tadinya dianggap biasa, bukan kita lebay, bukan, dan memang nyatanya itu memang luar biasa. Jadi tiada saat tanpa syukur, sahabat-sahabat semua. Jadi kecemasan, kemudian depresi, stres, salah satunya akibat kurangnya ada syukur dalam diri kita. Yang selanjutnya, sahabat-sahabat semua, agar kita tetap bersyukur, agar kita tetap selalu tersenyum adalah adanya roja dan khauf. Jadi ada satu saat ketika kita ingin melakukan kemaksiatan, maka porsi khauf di sana lebih besar. Ya Allah, jangan-jangan saya lagi maksiat, ternyata kuota umur saya habis.
Jangan-jangan ketika saya maksiat, saya tidak mempunyai kesempatan untuk bertobat. Ketika dosa itu telah terjadi pada masa lampau bertahun-tahun yang lalu, maka roja yang harus besar di sini. Sehingga dengan adanya proporsional seperti ini, kita bisa melantunkan syukur lebih banyak dan kita bisa lebih banyak tersenyum, sahabat-sahabat semua. Itu diantaranya. Nanti lengkapnya insya Allah kalau misalnya sahabat-sahabat mau baca ya, karena di sana juga, di sini juga di buku itu ada cerita-ceritanya sebagai ilustrasi-ilustrasi sahabat-sahabat semua. Jadi itu kunci yang ketiga sahabat-sahabat semua. Jadi selalu ada syukur. Ini kajian-kajiannya teman-teman, kajian-kajian ilmiahnya mungkin nanti bisa dipelajari. Nah mungkin langsung saja yang bagian terakhir. Karena waktunya ini sudah hampir habis, teman-teman. Bagian terakhir adalah, ini mungkin simpel ya. Bagian kelima, jadikan makanan sebagai obat. Nah, ini saja mungkin ya. Bagian terakhir. Bagian terakhir, bagaimana setelah kita tahu, kita menyadari, kita menerima adanya perubahan dalam diri kita, dan kita tahu bahwa perubahan itu nyata, dan kita tahu bahwa ada potensi-potensi yang bisa kita lejitkan pada usia lanjut ini, ya. Dan bagian terakhir adalah bagaimana kita bisa menikmati kebiasaan baru. Apa kebiasaan baru yang bisa kita nikmati? Di antaranya adalah seperti ini, teman-teman. Yang pertama adalah merevisi kebiasaan lama. Punten, kok ini bisa? Yang harus kita lakukan adalah revisi kebiasaan lama. Yang kebiasaan lama misalnya dalam sehari itu kita melakukan mengkonsumsi makanan-makanan tertentu yang mempunyai pengawet, penyedap, kemudian pemanis buatan dan sebagainya, kita rubah menjadi kebiasaan makan yang lebih sehat. Yang biasanya kita jalan pagi itu jarang, maka revisi kebiasaan lama itu menjadi kebiasaan baru. Jadi pagi-pagi itu jalan sambil silaturahmi, menyapa, mengunjungi tetangga atau mengunjungi saudara-saudara terdekat. Yang tadinya pagi-pagi itu misalnya melakukan meeting, rapat dan sebagainya, kita adakan suatu porsi bagaimana satu segmen waktu untuk silaturahmi. Aspek jasadiyah dan aspek qalbiyah kita coba telusuri, kita coba kebiasaan-kebiasaan lama itu seperti apa dan kebiasaan baru yang akan kita lakukan itu seperti apa. Jadi yang pertama adalah revisi kebiasaan baru, kebiasaan lama dengan kebiasaan yang baru. Nah yang kedua adalah bagaimana kita mengubah apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita tulis, sehingga kita mempunyai filter. Kenapa ini penting, teman-teman? Karena input data yang masuk ke dalam diri kita adalah melalui yang apa kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita saksikan. Juga ada yang kita tulis. Andai kata misalnya dulu sering kita mencermati berita-berita hoax gitu ya, atau berita-berita yang terkait dengan gosip-gosip atau berita-berita yang terkait dengan hal-hal yang memang bisa menjadi beban pikiran, padahal itu bukan porsi kita untuk pikirkan, maka pada usia lanjut ini difilter. Oh, ini berita ini tidak penting, tidak perlu ini hal ini saya tanggapi. Jadi bacaan betul-betul dilakukan filter. Supaya tidak semua data-data negatif itu masuk ke dalam otak kita. Apalagi data tersebut sampai menjadi beban dalam pemikiran, alam bawah sadar, dan beban metabolisme kita. Redaksi ini juga harus kita lakukan revisi ya teman-teman ya. Bagaimana apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita tulis, dan apa yang kita lakukan harus dilakukan filter. Supaya tidak menjadi beban data di memori kita. Yang ketiga adalah relaksasi. Permasalahan terbesar pada usia lanjut adalah pada kualitas tidur. Relaksasi terbaik pada usia lanjut adalah bagaimana meningkatkan kualitas tidur. Betapa banyak mereka-mereka yang pada usia lanjut
itu hanya tidur 2 jam dalam sehari. Tidur 2 jam dalam sehari itu kemungkinan tidak sehat. Kenapa? Karena tidur itu kan ada 4 fase, pernah kita bahas ya. Tidur dalam itu ada di fase rapid eye movement, ya, fase yang keempat, dan fase yang ketiga non rapid eye movement. Ketika fase itu berlangsung 2,5 jam ke atas, maka dikatakan tidur itu berkualitas. Andai kata tidur hanya 1 jam, andai kata tidur sebentar, kemudian terbangun, andai kata misal baru setengah jam tidur terbangun, maka tidur dalam itu nggak akan tercapai. Karena tidur dalam itu kan harus melalui fase 1, 2, ya, baru fase tidur ketiga dan keempat. Nah, bagaimana caranya supaya relaksasi dalam bentuk tidur berkualitas itu baik? Di antaranya adalah bagaimana kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sebelum tidur. Ya, silakan nanti dilihat lagi di Agim Daily Vlog, itu ada di sana. Dan di sana sudah lengkap insya Allah. Yang ketiga relaksasi, sahabat-sahabat semua. Yang keempat ada relasi. Bagaimana menyambungkan silaturahmi, ini adalah bagian dari kebiasaan hidup baru. Reuni memang tidak semuanya baik dan tidak semuanya juga buruk, ya. Ketika kita mengingat bagaimana masa lalu itu kita mempunyai sebuah keindahan, itu juga akan berpengaruh terhadap pengeluaran endorfin. Bagaimana ketika dulu saya pernah ditolong misalnya ketika SMA, ketika kuliah, ya, diberi pinjam catatan, diberi pinjam buku, itu juga akan mengeluarkan hormon oksitosin di sana. Bagaimana ketika kita mengingat ketemu misalnya, oh ini teman saya dulu yang pernah membantu saya dalam kursus bahasa Inggris begitu ya, sehingga saya bisa masuk tuh sekolah spesialis karena syariatnya ditolong oleh beliau ini. Ketika kita ingat jasa orang, ketika ingat kita bagaimana kebaikan, dan ketika kita ingat bahagianya kita pada saat itu, maka beta endorfin juga keluar pada saat itu, teman-teman. Ketika kita mengingat, oh dulu saya pernah nih waktu umroh misalnya, waktu umroh pertama kali ditolong oleh teman-teman saya dari komunitas asosiasi yang mempunyai travel, ya. Alhamdulillah saya ternyata bisa umroh saat itu. Ya Allah, terima kasih, saya ingat tuh orangnya satu persatu. Bagaimana dia menunjukkan ini jalan ke sini, ini jalan ke maktab, ini jalan pintu, nama-nama pintunya beliau terangkan satu persatu. Ya Allah, terima kasih. Ketika kita mengingat seperti itu, ya, silaturahim. Kalau misalnya ada datanya kontak, kalau enggak kita doakan. Ini juga bisa meningkatkan hormon oksitosin, sahabat-sahabat semua, hormon kasih sayang. Dan yang selanjutnya, yang terakhir adalah rekreasi, teman-teman. Rekreasi ini bisa rekreasi dalam artian sebenarnya, bisa juga rekreasi virtual. Kemarin setelah kita bahas ketika musim COVID itu adalah rekreasi virtual. Bagaimana kita membayangkan saat-saat dulu pernah kita berekreasi pada satu tempat, bayangkan keindahan-keindahannya, ternyata ada satu riset. Walaupun kita tidak pergi ke tempat itu pada saat ini, ternyata pengaruh juga terhadap pengendalian pengeluaran hormon. Kita ngingat dulu ketika kecil saya SD, pernah dibawa rekreasi ke Pantai Pangandaran. Wah, saat itu eksotik banget begitu ya. Saat itu suatu hal yang wah banget, sampai ketemu pantai bisa mandi di sana. Nah, ternyata itu juga bisa mengeluarkan hormon oksitosin dan beta endorfin juga di sana. Jadi sahabat-sahabat semua, di bagian ketujuh dari buku ini dibahas tentang bagaimana menikmati kebiasaan baru, yaitu dengan melakukan revisi, kemudian juga dengan memfilter apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita tulis, kemudian juga relaksasi yang maksimal seperti apa, kemudian memelihara relasi dan rekreasi. Itu diantaranya sahabat-sahabat semua, rangkuman dari buku 7 Jurus Sehat Senior. Semoga ini juga bisa menjadi wasilah ya. Nah, dalam bagian kelima, kalau nggak salah, di sini juga ada beberapa rumus ya, makanan-makanan yang bisa meningkatkan proses metabolisme, maksimalkan. Kemudian makanan-makanan yang bisa digunakan sebagai obat, makanan-makanan yang bisa dipakai juga untuk menurunkan lemak dan lain sebagainya, sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan
bisa diambil manfaatnya. Demikian mungkin AA Ya, beberapa uraiannya. alhamdulillah ya. Rekan-rekan sekalian, jadi masa tua ini tidak hanya untuk disimak oleh yang sudah pada sepuh aja, Ya, tapi itulah. disimak juga oleh anak-anak, para pemuda. Maksudnya supaya bijaksana nanti menyikapi orang tuanya, ya. Iya, Jadi iya. orang tua saya tuh begini, jadi kita harus lebih prepare, bisa membantu. Kalau orang tuanya belum paham, maka bisa dibantu, bisa jadi lebih paham. Maaf ya, kalau orang tuanya agak jarambah misalkan sikapnya, maka ikut membantu, mengawasi dan memfasilitasi supaya lebih terpelihara. Jadi ilmu ini jangan hanya disimak oleh yang sudah tua-tua, tapi yang masih muda itu supaya bijaksana, berbakti ke orang tuanya pakai ilmu. Jadi jangan sampai orang tua saya mah nggak ada pantangan, karena nggak pernah dicek darahnya, ya nggak? Iya. Terus sate kambing apa dan merasa membahagiakan orang tua, tetapi sesudah itu orang tuanya jadi ngejongkeng tanpa rasa bersalah, padahal cara berbakti kitanya kurang ilmu. Jadi sebaiknya memang pelajaran yang disampaikan Dr. Asep ini dipelajari oleh para anak-anak yang ingin berbakti ke orang tuanya dengan ilmu yang tepat, ya. Itu yang A saksikan. Tapi karena A sudah senior, ya, sudah tua jadinya, wah ini begini keadaan saya, ya. Baik, sudah jam 6 ini belum? Ada 4 menit lagi, A. 4 menit lagi. Ada pertanyaan atau bagaimana biasanya? Kalau di sini membahas pertanyaan-pertanyaan dulu. Tuh ada Pak Jamaluddin Darwis, silakan Pak Jamaluddin masuk. Silakan Pak Jamal. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Jamal. Dan Ustadz AA. Saya ingin menyampaikan sesuatu, mohon dikoreksi kalau ada kesalahan. Jadi singkat saja, manusia itu hidup dalam rentangan waktu. Rentangan waktu itu masa depan, masa sekarang, masa lampau. Kaitannya dengan lansia ini, saya melihat masa depan itu tadi Ustadz Dokter menyampaikan jangan cemas. Jadi masa depan itu jangan cemas, jangan khawatir. Masa lampau itu jangan sedih, jangan terbebani. Masa sekarang itu bergembira, dilakoni, disyukuri, dan dijalani, dan berusaha untuk menikmati hidup. Jadi itulah rumus kami, dan kami itu lansia juga. Ini mohon maaf kalau saya itu kan wisata lansia nih ya. Iya. Emang berapa usianya? Saya 78,5 Ustaz. Weh, segar ya. Saya jadi muda kalau gini ketemu 78 setengah. Sebentar lagi nanti saya senam KJS Klub Jantung Sehat. Jadi saya senang sekali mendengar apa yang disampaikan, mendapat ilmu yang banyak sekali, dan saya sangat senang senang sekali. Itu ada 7 ya, kan ada 7 langkah. 7 jurus. Nah ini Pak. Jurus. Oh iya, mudah-mudahan nanti saya bisa membaca. Saya sekali dengan kata-kata 7 itu karena Al-Quran Fatihah itu kan 7 ayat ya. Fatihah 7 ayat. Dimulai dengan Allah mengenalkan dirinya, Bismillah. Setelah kita kenal Allah, dilanjutkan dengan bersyukur, Alhamdulillah, dan seterusnya, dan proteksi pada ayat terakhir. Dan terima kasih, Alhamdulillah. Nuhun ya Pak Jamaluddin, panjang umur, berkah. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Sekarang giliran Bu Ana ya. Bu Ana Dahlia, silahkan. Terima kasih Pak Jamal. Selamat olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Dok mau tanya kepada Agim atau juga dokter tentang yang power syndrome tadi, post power syndrome.
apakah itu terjadi pada lansia perempuan atau lansia laki-laki. Kemudian kalau untuk lansia perempuan, mohon ilmunya tentang siklus reproduksi. Oh iya. Betul. Karena saya sudah 50 tahun, insya Allah 10 tahun lagi nanti saya pensiun menjadi guru. Itu Ustadz atau Pak Asep, Dok. Terima kasih. Baik, non. Post power syndrome. Ya, memang ujiannya bagi orang yang dipuji, dihormati, diperlakukan spesial itu sebetulnya ujian yang lebih berat daripada ujian dicaci. Banyaknya kalau orang dihina sing sabar, padahal yang harus lebih sabar itu ketika dipuji, dihormati, dikagumi. Nah, Dokter Asep ini harus lebih sabar nih dibanding dengan dihina, karena sekarang semakin banyak orang yang tahu, semakin banyak orang yang menunggu, menghormati, memuji. Nah, pengalaman AA ya, waktu diuji dengan dipuji, dengan diuji, dengan dicaci, jauh lebih bahaya dipuji, dikagumi, dihormati. Karena itu benar-benar membuat hidup kita jadi senang, senang dengan penilaian makhluk. Nah, itu sudah penyakit kalau sudah senang dengan penilaian makhluk. Dan ini kalau edik, wah nagih terus, ada nenek lincah, kemudian ayah akilier, ya. Nah, itu juga diantaranya. Nah, bagaimana tekniknya ya nanti bagian AA lah ya. Sekarang Dokter Asep dulu tentang reproduksi, silakan. Ini sudah habis waktu nih. Pamitan dulu, Dok, gimana? Ya, pamitan dulu yang untuk di MKTV sama MKFM. Ya, nuhun ya kawan-kawan di MKTV, MKFM. Bagi yang masih ingin melanjutkan diskusi dengan Dokter Asep, silakan gabung di Zoom ya. 812-1534-9061. Wah, harus ditulis nih. 812-1534-9061. Alhamdulillah kawan-kawan di Perth, terima kasih. Menyebutnya begini, AA katanya jangan terlalu lama liburan di Indonesianya. Gitu. Liburan. Jadi dibalik, pulang ke tanah air disangka liburan. Ya, lanjut Dok. Nuhun ya, silakan. Iya. Saya seneng di sini. Alhamdulillah. Teman-teman di sana mungkin jadi rindu.